Ketiga ada niche perfume dari Diptyque Euros. Siapa sih yang gak kenal Diptyque Euros? Salah satu parfum niche dengan harga 3 jutaan lebih ya. Pas pertama keluar dia dibanderol dengan around pricely sih, emang pricely sih. Emang dia disebut niche fragrance dengan harga 3.800.000-an, 3 plus pokoknya lah. Salah satu parfum niche dengan harga 3 jutaan ke atas. Diptyque Euros dirilis pada tahun 2012. Keunikan pada parfum ini bisa mematahkan opini bahwa rose hanya untuk parfum umur 40-an ke atas. Dan ternyata Diptyque Euros itu benar-benar dia menciptakan suatu parfum dengan opening lychee, bergamot, and blackcurrant, membuat parfum ini bisa dipakai untuk keseharian atau daily. Bisa jadi sih untuk versatile juga nih di sini parfum. Saat membicarakan parfum, perfumery in-house high-end asal Prancis ini tidak perlu diragukan lagi, mengingat sudah 60 tahun lamanya berkecimpung di bidang perfumery. Ya, Diptyque berdiri sejak tahun 1961. Diptyque dikenal dengan memiliki wangi yang mewah. Terus wangi dia itu spesifik. Kalau gue bilang di Diptyque ini dia punya aroma spesifik. Misalnya kayak Diptyque yang lain, Euros, Euduel, film yang punya karakteristik atau not spesifik itu kayak Le Labo Santa, terus Le Labo Rose 31, Le Labo Bergamot, dia spesifik not. Di Diptyque Euros ini dengan watery rose-nya yang enak. Diptyque dikenal memiliki wangi yang mewah dan tahan lama. Kesempurnaan hasil pengerjaan yang detail dan penuh kehati-hatian menjadikan Diptyque sebagai perfumery unggul kelas dunia. Kerap menjadi buah bibir di kalangan influencer, mulai dari Sunny Day hingga Jessica Jung. Oke, yang nggak tahu Jessica Jung nih, gue pop up nih. Ini jangan Jessica Jung. Balik lagi ke highlight. Hingga saat ini mereka tidak hanya terspesialisasi di ranah parfum loh. Mereka juga berinovasi dengan scent candle, rangkaian body care, home fragrance, dan lain-lain. Dan masih banyak lagi. Nah, ini fakta menarik dari seorang foundernya Diptyque ya. Gua ceritain sedikit cerita tentang founder atau asal usul parfum Diptyque ini. Salah satu founder Diptyque, Yves Quelang, berasal dari keluarga berkebangsaan Perancis. Mereka emigrasi ke wilayah Tonkin. Tahu Tonkin nggak? Bukan Tonka ya. Ini gue pop up nih. Ini wilayah Tonkin. Wilayah Tonkin itu berada di Vietnam yang berhasil menarik perhatian ayahnya. Mereka pun tinggal di Tonkin untuk beberapa saat, walaupun sang ibu merasa sulit untuk hidup di daerah tersebut. Tonkin merupakan daerah kolonial Perancis di negara Vietnam saat itu. Masa-masanya tinggal di daerah tersebut menginspirasi Wes Concelan untuk menciptakan beberapa parfum Diptyque lainnya. Gua menilai dari banyak parfum yang dominan rose Diptyque Euros. Nah, gua menilai dari banyak parfum varian rose, Diptyque Rose ini bisa dipakai sehari-hari. Jadi parfum rose yang non segmented ini kalau gue bilang sih di Diptyque Euros, karena dia watery rose-nya enak, nggak terlalu floral banget ya. Jadi clean watery rose kalau menurut Jessie ya. Jadi aromanya unik, versatile. Oke, daily bisa dipakai untuk a daily occasion. Jadi ini adalah kenapa kalau dari segi SPL Diptyque ini ya berada di urutan nomor 3 untuk parfum rose, dan gua memilih Diptyque dari rose lainnya karena ya parfumnya elegan, clean, rose, karena parfumnya elegan sama unik banget. Diptyque Euros dibanderol dengan harga 3.800.000-an, tapi sekarang nggak tahu udah berapa ya. Dengan SPL kita nilai SPL ber-1 out 10 ya. Euros ini SPL-nya CH-nya dia berada di urutan di skor 8 sih, kalau gue bisa kasih skor dia di skor 8. Projectionnya dia ada di 7,5 dan longevity-nya dia ada di 9/10 ya. 9 out 10. Oke, next parfum yang keempat
ada dari tadadang, parfum The Marley Pegasus for Men, dibanderol dengan harga 4.500.000 pas saat rilis. Parfum The Marley Pegasus ini adalah Pegasus ini adalah varian ke-6 dari parfum The Marley. Ini yang ditunggu-tunggu kaum pria. Parfum The Marley masuk ke golongan parfum Amber Voyager, wangian oriental atau amber menjadi salah satu wangi favorit di dunia. Bagian dari olfactory family ini dibangun secara eksklusif dengan bahan-bahan yang berasal dari hewan seperti ambergris. Wangian oriental kini diperkaya dengan bahan-bahan dengan sweet notes, powdery, and spicy. Seperti Cistellabdanum, di notes-nya cinnamon atau kayu manis ya. Dengan opening topnya bergamot, heliotropin, and camin ya. Jadi berasa seperti aroma pepper atau spices ya. Dia juga enak banget sih. Gue suka ini, gue suka. Tapi ini parfum ini itu segmented formal, enggak untuk parfum daily. Kalau gue pribadi gue pakai ini karena gue saranin atau sugestiin lo, ini bukan parfum daily. Kayak lo buat dating atau enggak outing atau enggak mau ketemu teman atau reuni atau formal, lo bisa pakai parfum The Marley Pegasus ini dengan mengklasifikasikan sebagai aroma oriental Voyager dengan hard note jasmine, bitter almond, and lavender, sehingga Pegasus memberikan sensasi aroma yang hangat atau warm spicy. Yang gue suka dari Pegasus ini adalah hint bitter almondnya dipadukan dengan sedikit floral jasmine yang membuat parfum ini luxurious wanginya. Sorry ya, spraynya nggak ada, udah gue buang soalnya kalau orang ke JS ini langsung main asal spray aja. Ini emang parfum most beautiful dry down. Kalian wajib coba sih, ini emang salah satu parfum favorit gue yang bikin cewek head turner atau enggak palanya bisa sampai patah gitu, kayak nengok gitu kalau kita pakai parfum ini pas berpapasan lewat. CH-nya oke banget. Jadi kalian must be try ya, mau di inspire atau you beli originalnya. Overall score untuk Pegasus dari 1 out 10, gua Pegasus berada di 8,5. Oke, SPL score Pegasus CH-nya itu gua rate di angka 8. Untuk projectionnya itu gua ada di 7,5 lah, 7,5/10, dan longevity-nya itu ada di 8/10. The Marley Pegasus termasuk salah satu parfum anis fragrance. Dia juga ada di DJS. Oke, next ada parfum Tom Ford Soleil Blanc. Oke, kalau spelling gua kurang korek, tolong dikoreksi. Tom Ford Soleil Blanc. Parfum dari brand Tom Ford ini brand ambassador atau diperankan oleh Hyun Bin. Hyun Bin itu kalian tahu dia yang main kalau film terkenal di Netflix tuh Crash Landing on You ya. Dia menjadi brand ambassador di parfum desainer Tom Ford ini ya. Parfum favoritnya Hyun Bin. Tom Ford Soleil Blanc sangat cocok untuk musim panas dengan di opening notes-nya pistachio bergamot dan base note-nya tongkapin, amber dan coconut yang memberi kesegaran pada siang hari. Parfum ini cocok untuk cowok rapi. Kayak gue deskripsiin cowok rapi tuh kayak seperti dia rambutnya rapi lah, kayak gue gini lah. Kayak misalnya dia pakai pomade gitu, rambutnya yang shiny tapi terus pakai suit. Terus dia karakternya orangnya tinggi nggak gede ya, tapi tinggi, kurus, sedang ya gitu ya. The nose behind Tom Ford Soleil Blanc ini adalah namanya Natalia Gracia Seto. Adalah perfumer asal France yang memutuskan untuk mengejar karirnya di Givaudan Perfumery School. Dan dia sudah 20 tahun menjadi seorang perfumer. Dia sudah menciptakan karya lainnya selain Tom Ford ini. Dia udah menciptakan Burberry, kayak Burberry Brit Hair, Brit 2019, dia The Nose Behind-nya. Untuk opini gua, Tom Ford Soleil Blanc mempunyai karakter sendiri dan cocok untuk di range usia 25 sampai 45 tahun ya. Kayak usia-usia
mau mature sama udah mature. Nah, ini cocok banget untuk Soleil Blanc karena gue suka aroma coconutnya itu enak banget. Dengan karakter sentuhan yang lembut dan energik. Dia kalau kena panas atau bergesek, kalau kita sweating itu aromanya makin enak banget. Gue suka untuk Soleil Blanc ini. Dengan silage yang kuat didukung oleh opening notes-nya itu bergamot dengan hint coconut ambernya yang bikin parfum ini pas untuk musim panas. Oke, gue nilai SPL parfum ini di CH gue nilai 9, di projection 9/10, di projection gue nilai 8/10, di longevity atau ketahanan gue menilai parfum ini di 9 juga. Oke, jadi itu yang kita bahas 5 perfume and man head turner atau turtleneck yang buat orang putar pala ketika cium parfum ini. Oke, terima kasih untuk menonton. Thanks for watching education dari JS Parfum. Kalau kalian merasa parfum kalian kurang cocok atau mau minta rekomendasi, kalian bisa komen. Jangan lupa like, share, and subscribe-nya. Kita akan angkat parfum-parfum rekomendasi lain dari Jakarta Scent Parfum. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Bye-bye. Salam Jasper, Jakarta Scent Perfumer. Ciao.